Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, karena kita akan memuliakan nama Tuhan. Saya coba kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian kepada Tuhan. Amin.
percaya kepada Allah yang hidup Amin. yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi serat Islam, Dia hidup jadi berarti sekali Dia. Mengisi oleh firman Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan, ku tidak takut sebab Kau bersama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
supaya berbohong firman Tuhan. Haleluya, Saudara Roh juga ingin mendengarkan Kudus. kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang diuruskan Haleluya. Tuhan mengurangi hamba-Mu sehingga setiap firman yang disampaikan Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam Haleluya. dan jemaat GPDI Metro dimanapun Anda berada malam hari ini. Kita kembali akan memperhatikan firman Allah yang merupakan satu-satunya penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Karena Alkitab berkata, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Baik, segera kita buka Alkitab dan temukan pembacaan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ada beberapa ayat yang kita baca. Haleluya. Untuk kita dapat memahami dengan baik Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-27. Dituliskan di sana tatkala Rasul Paulus akan meneruskan misi pelayanannya menuju ke Roma, di tengah laut selama 14 hari dikatakan oleh Alkitab dia terombang-ambing. Tentunya ini adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan sama sekali, menimbulkan kepanikan dan rasa putus asa bagi orang-orang yang ada di kapal pada saat tersebut. Lalu setelah mereka selamat, karena mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus untuk mereka tenang dan bersikap bijaksana, karena hampir 14 hari lamanya mereka tidak mengkonsumsi apa-apa yang berdampak tentunya kepada kesehatan mereka. Dan pasal yang ke-28, tibalah mereka di Pulau Malta. Ada sebuah peristiwa yang menarik untuk kita perhatikan, karena ternyata di Pulau Malta ini Rasul Paulus mengalami hal yang lebih menakutkan. Dia dipatuk oleh ular, dan ular itu terkenal sebagai ular yang dapat mencabut nyawa seseorang. Terbukti, respon para penduduk di Pulau Malta yang terkenal sebagai orang-orang yang ramah sikapnya terhadap Rasul Paulus berkata, kalau dia bisa terhindar dari laut, tetapi ia tidak akan dibiarkan oleh Dewi Keadilan, pasti dia akan mati. Namun Alkitab menuliskan berbeda. Ternyata Rasul Paulus tetap hidup pada saat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, pengalaman daripada Rasul Paulus dapat kita simpulkan bahwa ternyata malapetaka dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Tidak ada seorang pun yang tentunya ingin menghadapi malapetaka, sekalipun orang benar dapat mengalami hal tersebut. Mungkin ada yang bertanya di antara kita semua, kenapa orang benar harus mengalami petaka? Lalu di mana pembelaan Tuhan terhadap dia? Kita semua harus memahami dan mengerti bahwa masalah itu mengandung unsur yang negatif. Karena kalau kita perhatikan firman Allah, di balik malapetaka, di balik masalah, ada pelajaran yang baik. Yang pertama, ketika manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurna, serupa dengan gambarannya, mereka jatuh di dalam dosa, mengakibatkan kita Kejadian pasal yang ke-6 mencatat Allah menyesal telah menciptakan manusia. Mereka berbalik, membelakangi Allah, dan melanggar seluruh perintah yang telah difirmankannya. Ada rencana Allah yang indah setelah manusia jatuh di dalam dosa, yaitu mengembalikan kepada posisi awal seperti sedia kala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan hari-hari ini, saya percaya ini adalah rencana Allah untuk mengembalikan manusia
kepada rancangan Allah yang indah, serupa dengan gambarannya, maka dia luaskan atau dia izinkan malapetaka terjadi secara global di seluruh muka bumi ini. Tidak ada cara yang lain, maka saya dan saudara harus bertobat sungguh-sungguh kembali kepada rencana Tuhan. Jadi tidak semua malapetaka itu sebagai sebuah bentuk hukuman daripada Allah, tetapi Dia mengizinkan hal itu terjadi agar setiap manusia boleh kembali menjerit, bertobat sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saudara, kenapa Allah memberikan malapetaka atau masalah itu terjadi dalam hidup seseorang? Karena Dia ingin membersihkan hidup saya dan saudara. Ada sebuah Alkitab di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tertulis di sana, coba kita baca dan memperhatikan sama-sama ayat ini. Martin bisa bacakan kembali. Ayub 42 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mendapat predikat sebagai orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Toh ternyata dia tidak luput dari masalah. Bertubi-tubi, anaknya yang meninggal, kekayaannya yang habis dirampok dan lain sebagainya. Bahkan sang istri yang harusnya dapat mendampingi dia, menghibur dia, juga melakukan sebuah kesalahan waktu Ayub menderita dengan penyakit yang begitu menyakitkan. Istri berkata, Ayub, lebih baik engkau menyangkal Tuhan, lalu engkau mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pasal yang ke-42 menuliskan di sana, sekarang aku tahu bukan hanya dari orang saja, tetapi aku dapat melihat lewat masalah yang aku hadapi bahwa Allahku itu hidup adanya. Mari hari-hari ini di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah supaya kita masuk kepada fase pengalaman hidup lebih dekat dan intim kepada Tuhan. Kekristenan bukan teoritis, kekristenan adalah pengalaman pribadi jumpa dengan Allah. Dan waktu saudara sudah masuk kepada pengalaman tersebut, saya percaya Anda akan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi masalah yang berat, malapetaka yang terjadi di negeri ini? Sebagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus, mulai dari pasal yang ke-27 sampai dengan pasal yang ke-28. Bagaimana dia meresponi masalah itu dengan tenang. Ketenangan adalah respon positif. Karena ketika kita tenang, Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 membuat kita bisa berdoa. Apa korelasinya tenang dan kehidupan seseorang sehingga dia dapat berdoa? Kalau Anda tenang, lalu Anda dapat berdoa, saya percaya kekuatan Allah akan diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa dengan baik jika pikiran kita terintimidasi? Untuk tenang, bapak-bapak dan ibu-ibu, milikilah kerangka berpikir yang baik. Kerangka yang berpikir yang baik selalu didasari oleh kebenaran firman Allah. Berulang kali, bahkan tercatat 360 kali Alkitab berkata, jangan kamu takut. Seharusnya ini cukup membekali pikiran kita untuk tenang. Sekalipun badai besar menerpa, kuasai dirimu, jangan biarkan pikiran kita terintimidasi. Sehingga ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Dan kekuatan doa akan mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Amin. Saya harus jujur bapak-bapak dan ibu-ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat terintimidasi. Saya mulai berpikir tentang kehidupan di masa depan. Bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan keluarga besarku? Bagaimana dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih begitu banyak belum percaya kepada Allah? Mereka tumbang satu persatu tanpa harapan, mati binasa karena penyakit COVID-19. Panggilan dalam hati saya sebagai seorang hamba Tuhan seakan-akan menuduh saya.
Mana fungsimu sebagai seorang hamba Tuhan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah memberikan pencerahan kepada saya. Waktu inilah untuk aku bisa berbicara kepada bangsa-bangsa, supaya mereka kembali tinggal dalam kerendahan hati, untuk mengakui bahwa ada yang mengatur roda perputaran dunia ini. Mereka tidak boleh angkuh. Mereka harus kembali mengakui bahwa aku adalah Allah, penguasa di dunia ini. Tentunya ada banyak tafsiran. Bahkan ada orang yang berkata ada konspirasi di balik semua ini. Mari kita kembali back to the Bible, bahwa perputaran sejarah roda dunia ada dalam kendali tangan Allah. Dia menginginkan kekasihku di dalam Tuhan, saya dan saudara tetap tenang, mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa berdoa. Lalu yang kedua, ingatlah bahwa selamanya Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Di balik petaka, tidak semua orang akan menderita. Menarik bukan untuk kita memperhatikan statement yang saya sudah katakan tadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus percaya atau kita harus yakin bahwa orang benar itu tidak akan menderita. Tidak menderita bukan berarti tidak melewati penderitaan. Penderitaan adalah fakta yang tidak dapat kita hindari setelah manusia jatuh di dalam dosa, sebagaimana Kejadian pasal pertama, lalu masuk kepada pasalnya yang kedua, manusia harus mengalami penderitaan. Dan tentunya akibat kutuk yang Allah berikan kepada manusia, akibat pelanggaran yang mereka perbuat sampai hari ini, manusia harus mengalami penderitaan. Tetapi menderita adalah sikap hati. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menderita memakai kata dasar derita, yang artinya sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung di dalam hati. Berarti seperti yang saya katakan tadi, orang percaya sesungguhnya tidak harus menderita. Menderita adalah pilihan hati. Fakta adalah penderitaan. Di tengah kondisi bangsa kita yang sedang menghadapi penderitaan, saya berdoa biar saya dan saudara harus memilih, aku tidak mau menderita dengan keadaan ini. Sikap hatiku tidak mau dirampas oleh keadaan. Aku tidak mau terintimidasi. Karena Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semua itu. Percayalah, Allah pasti akan melepaskan kita. Soal berapa lama hal ini diizinkan oleh Tuhan, hanya Dia yang mengetahui rahasia tersebut. Usaha dari pemerintah untuk membatasi gerak dari virus harus kita memberi apresiasi. Kita harus ikut bekerja sama agar penyakit ini dapat segera terselesaikan. Tapi kalau kembali kepada firman, akan ada deretan peristiwa yang lebih besar menanti saya dan saudara di depan. Tapi kebenaran firman Allah tidak akan pernah bisa berubah. Kalau Dia berfirman, kebenaran itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan akan meluputkannya dari hidup saya dan saudara. Amin. Maukah saudara terluput dari masalah? Tidak ada cara lain. Hiduplah dekat dan melekat kepada Tuhan. Penderitaan boleh terjadi sebagai bentuk fakta nyata, tapi menderita adalah sebuah pilihan, sikap hati kita. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau menderita Tuhan. Aku akan tetap penuh dengan sukacita bersama Allah, Sang Juru Selamat dalam hidup ini. Yang terakhir, sadari saudara, berulang-ulang saya katakan ini. Kesadaran ini dimiliki oleh Rasul Paulus dengan begitu baik. Di tengah kapal, dia mengambil sikap untuk menenangkan para awak kapal. Tenang, aku sudah mendapatkan firman dari malaikat yang berkata bahwa sehelai rambut pun, luar biasa bukan? Tidak akan jatuh. Bahkan saya baca supaya kita mendapatkan informasi yang lebih baik.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri dan berkata, jangan takut. Pasti engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama denganmu di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus melemparkan kapal ini dari satu pulau. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak sehelai rambut pun yang diizinkan oleh Allah terjadi gugur dari kepala saya dan saudara. Demikian juga para awak kapal, yang artinya mereka akan selamat. Luar biasa bukan? Karena Paulus menyadari ada kasih dan kuasa Allah yang menyertai dia. Kesadaran ini harus memenuhi hatiku dan hati saudara hari-hari ini. Jangan biarkan saudara kita menjadi bingung, lalu kita membatasi kasih dan kuasa Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Bukti dari kasih Allah, Filipi mencatat pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dia mengosongkan dirinya dari sesuatu menjadi tidak berarti sama sekali. Dia adalah putra Allah, berinkarnasi menjadi manusia yang hina. Tetapi dia kerjakan itu semua untuk membuktikan betapa dia sangat mengasihi kita. Saya percaya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Bahkan ketika dia akan naik ke surga, dia mendelegasikan Roh Kudus untuk membimbing saya dan saudara. Bahkan memberikan kuasa yang bersifat supranatural, agar di dalam setiap situasi yang genting sekalipun, kuasa itu akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Sebuah pengalaman yang indah dalam pribadi saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang sebagian besar dari jemaat telah mendengar kesaksian ini. Bagaimana saya harus melewati masa-masa yang begitu sulit, melewati lembah bayang maut, karena fungsi pankreas saya, kemudian lever saya, ginjal saya juga bermasalah. Tapi hari itu ketika operasi batu empedu, awal dari masalah penyakit saya ditangani oleh dokter, satu kalimat yang saya ucapkan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku ketenangan, Tuhan berikan aku kekuatan. Tidak ada pendampingan sama sekali dari orang-orang yang saya cintai, karena tidak mungkin di ICU istri saya harus menemani saya selama 24 jam. Saya tahu jemaat begitu mengasihi saya, mulai dari bapak majelis, sidang jemaat, dan yang lain-lainnya. Tapi saya melihat Yesusku tidak pernah berubah. Kasih-Nya meliputi saya hari itu di tengah-tengah kesakitan yang luar biasa. Saya bisa kuat karena Roh Kudus Allah. Mari malam ini sebagaimana Paulus, kita pun Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Kasih-Nya telah dinyatakan, kuasa-Nya telah diberikan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih menderita? Tentunya tidak. Kita akan berkata, bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Allah yang singkat. Haleluya. Dia peliharaku, Senang
Terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami datang menghampiri Engkau malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Khususnya malam ini Engkau kembali melawat kami lewat firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan iman bahwa di dalam setiap peristiwa yang kami hadapi, dalam setiap kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan, tetapi Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, dan Engkau siap untuk memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa yang baik, biarlah di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda dunia ini Tuhan, biar kami jemaat-Mu untuk terus percaya kepada firman-Mu. Ajar kami terus percaya sungguh-sungguh akan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak merasa menderita, tetapi kami terus berbahagia Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau ada Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa malam ini buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu membangunkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, supaya kami bangkit bersama dengan kekuatan yang daripada Allah. Karena kami percaya Kau tidak membiarkan kami seorang diri. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa yang baik, siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu malam ini, kekuatan Roh Kudus memampukan kami semua untuk kami kuat bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, badai ini pasti akan berlalu. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa untuk membawa kami melihat keajaiban-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam ini, Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu berada. Engkau terus berkati kesehatannya, bahkan pengurapan yang baru semakin melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh umat-umat-Mu berada dimanapun berada, biar Engkau menjaga dan melindungi setiap umat-Mu Tuhan. Pagari umat-Mu dengan malaikat-Mu berpasukan, pagari jemaat-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga tidak ada panah kuasa kegelapan yang sanggup menembus setiap kehidupan kami. Bahkan virus corona yang sedang melanda di Indonesia, kami percaya tidak dapat menembus setiap umat-Mu Tuhan, karena kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami alaskan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Malam ini kami akan tidur dengan tenang karena penyertaan Allah. Haleluya. Menikmati pembelaan dan berkat Tuhan. Amin. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah firman dan janjinya. Terus pegang kami Roh Kudus, supaya kami tidak takut. Saatnya kami mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya ingin menyampaikan, silakan dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pengumuman mimbar gereja untuk ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu. Saya akan tetap memimpin sakramen perjamuan kudus, dan jemaat dapat mengikuti ibadah live lewat Facebook dengan akun Aris Hombing. Ya, dia salah satu staf pengembalaan kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk kami mendapatkan roti dan anggur? Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu dibuat panik untuk hal tersebut. Kita dapat memakai media yang kita miliki di rumah. Yang terpenting adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita percaya apa yang kita makan itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah daripada Tuhan. Kalau Anda tidak punya roti,
dan tidak punya anggur, Anda boleh menggunakan media yang lain. Ekstrim mungkin dengan kondisi seperti ini, kalau hanya ada nasi yang mungkin Anda bisa bentuk, dibuat menjadi bulat dan hanya menggunakan teh. Kalau tidak punya anggur atau sirup, pakai itu saja. Angkat tanganmu lalu ikuti seperti yang sering kita lakukan di GPDI Metro. Tetap semangat jemaat. Walaupun kita terbatas, percayalah sampai hari ini kami suami istri keluarga pastori tidak pernah berhenti mendoakan bangsa dan negara kita, khususnya sidang jemaat. Lakukan yang terbaik. Anda dan saya harus banyak berdoa. Pria-pria GPDI Metro berfungsi secara maksimal. Jadi imam yang baik. Ajak keluargamu untuk berdoa. Jangan lalai. Inilah kesempatan untuk saudara masuk dalam pengalaman intim dengan Allah. Ya, jika selama ini Anda gak punya quality time, inilah waktunya. Bersama keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa dalam ibadah perjamuan kudus tepat jam 7 pagi di FB Aris Hombi. Hombi. Tuhan Yesus memberkati.